Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan membahas vektor, lebih dalam tentang vektor dalam ruang dimensi 3 bagian 2. Oke, di bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang penyajian vektor dalam ruang dimensi 3. Lalu juga kita sudah membahas operasi aljabarnya. Nah, lalu di bagian 2 kita akan membahas apa? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe dulu channel Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas akan ada link playlist untuk kalian belajar vektor dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita akan membahas, di bagian 2 ini, kita akan membahas tentang jarak. Nah, ya. Nah, pertama-tama ya, kalau kita ingat-ingat di video sebelumnya, kita sudah membahas penyajian vektor di dimensi 3. Sebenarnya mirip dengan di dimensi 2. Bedanya di dimensi 3 ada komponen baru ya, yaitu sumbu Z dan vektor satuannya adalah K. Nah, bagi kalian yang lupa-lupa, ayo coba dilihat lagi video sebelumnya ya. Nah, lalu untuk jarak bagaimana, Kak? Untuk jarak itu sama, mirip juga dengan yang ada di dimensi 2. Hanya bedanya di sini ada komponen Z. Karena kan kalau di dimensi 2 komponennya cuma X dan Y. Ya enggak? Nah, sehingga nanti rumusnya akar dari selisih komponen X dikuadratkan ditambah selisih komponen Y dikuadratkan. Nah, karena di sini ada komponen Z, maka nanti rumusnya akan ada komponen Z ini. Gitu. Jadi bedanya di sini doang dengan yang di dimensi 2. Gitu, teman-teman ya. Jadi kalau bentuk ini kan kalian udah sering lihat lah ya kalau untuk dimensi 2-nya ini. Ya enggak? Nah, jadi kalau untuk dimensi 3 ada tambahan ini, ya. Nih. Sehingga nanti kalau kita punya soal kayak gini nih, jarak antara titik M 2,-1,3 dan N 6,7,-5. Itu bagaimana cara menentukannya? Nah, caranya biasanya lambang jarak itu harga mutlak gini nih. Ya. Ini kan kita substitusikan bahwa ini X1, ini Y1, ini Z1. Lalu ini X2, ini Y2 dan ini adalah Z2. Nah, sehingga kita punya nanti 6 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 7 dikurang min 1 dikuadratkan. Lalu ditambah min 5 dikurang 3 dikuadratkan. Sehingga nanti kita punya 6 dikuadratkan, 6 dikurang 2 jadinya 4. Kita kuadratkan. 7 dikurang min 1. Min kali min jadi plus. Sehingga 7 tambah 1, 8 ya. Kita kuadratkan. Lalu min 5 dikurang 3 jadi min 8 ya. Dikuadratkan. Nah, lalu 4 dikuadratkan jadinya 16. 8 dikuadratkan itu 64, min 8 dikuadratkan 64 juga ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh 16 tambah 64, 80. Tambah 64 lagi jadi 144. Akar dari 144 adalah 12. Karena ini ngomongin jarak, maka kita kasih satuan nih. Nah, di sini kan nggak ngomongin sentimeter, kilometer, meter, atau hasta atau apapun ya. Jadi kita cukup pakai satuannya adalah satuan panjang. Gitu teman-teman ya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Nah, untuk lebih memperdalamnya, kita latihan soal. Di sini ada titik A 3,-2,1. Lalu ada titik N 0,10,-3. Yang ditanya adalah jaraknya. Nah, lagi-lagi ya, kita misalkan ini X1, ini Y1 dan ini adalah Z1. Lalu ini X2, ini Y2 dan ini adalah Z2. Sehingga nanti jaraknya ya si AN ini itu akan sama dengan akar X2-nya berapa? 0 dikurang X1-nya 3 lalu dikuadratkan. Ditambah Y2-nya berapa? 10 dikurang Y1-nya min 2 dikuadratkan. Jadi tinggal kita masukin aja nih teman-teman ya. Gini ya. Sehingga nanti kita dapat min 3 dikuadratkan tambah 10 dikurang min 2. Min kali min jadi plus. 10 tambah 2, 12 ya. Nah, lalu min 3 dikurang 1 jadi min 4 ya. Nah, sehingga nanti kita dapat min 3 dikuadratkan 9, 12 dikuadratkan 144, min 4 dikuadratkan 16. Sehingga kita dapat 9 tambah 144, 153. Tambah 16, 169. Akar dari 169 adalah 13. Jangan lupa, satuan panjang. Oke? Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dong, ya. Kalau bisa kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini bagaimana? Kita punya 3 titik, A, B, C.
Lalu yang ditanya adalah buktikan bahwa ABC siku-siku sama kaki. Artinya, kalau siku-siku sama kaki, kita harus tentukan ada dua sisi yang panjangnya sama. Entah itu AB, BC, atau AC gitu ya. Lalu kita akan buktikan juga dia bersifat Pitagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Nah, karena kita di sini nggak tahu siapa yang bakal jadi sisi tegak, siapa yang jadi sisi miring, kita cari dulu aja masing-masing panjang AB. Kita cari dulu AB lah ya. Nah, di sini saya agak persingkat dikit ya. Jadi langsung aja kalau AB berarti min 3 dengan 7 dengan 7 gitu ya. Jadi ntar di sini jadi 0 kuadrat. 0 kuadrat dapatnya dari mana? 7 dikurang 7 ya. Lalu min 3 dikurang min 5. Jadinya plus 2 ya. Lalu 4 dikurang 5 jadinya min 1 ya. Nah, sehingga kita dapat akar 0 tambah 4 tambah 1. Sehingga kita dapat akar 5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita masukin aja ke rumus jarak ya. AB udah, sekarang coba kita BC deh. BC. Berarti kalau BC 7 dikurang 7 0 ya. Lalu min 4 dikurang min 3 jadi min 1 ya. Lalu 2 dikurang 4 min 2 ya. Sehingga kita dapat 0 dikuadratkan 0, min 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan 4. Sehingga kita dapat akar 5. Gitu ya. Lalu yang terakhir kita tentukan AC. Nah, AC-nya berarti ini dengan ini. 7 dikurang 7, 0 ya teman-teman. Lalu min 4 dikurang min 5, jadi plus 1 ya teman-teman. Lalu 2 dikurang 5 jadi min 3 ya teman-teman. Sehingga kita dapat 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, min 3 dikuadratkan 9. Sehingga kita dapat akar 10. Nah, dari sini kita memperoleh bahwa AB itu sama dengan BC. Berarti untuk syarat sama kakinya sudah terpenuhi. Ini ya. Oke. Nah, sekarang untuk syarat siku-sikunya kita pakai, coba lihat mana yang paling panjang, akar 5, atau akar 10. Ini ya paling panjang. Jadi ini dugaan sisi miring. Dugaan sisi miring. Nah, jadi kita coba nanti buktikan bahwa AC kuadrat itu harus sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kalau benar berarti dia segitiga siku-siku. Nah, AC-nya berapa? Di sini adalah akar 10. Oke. AB-nya akar 5, BC-nya akar 5. Nah, sehingga nanti 10 sama dengan 5 tambah 5. Loh, dari mana, Kak? Dari akar dengan kuadrat itu saling menghabiskan, ya. Oke, jadi bisa gini ya. Nah, oke. Sehingga nanti kita punya 10 sama dengan 10. Benar. Berarti dia siku-siku. Nah, sehingga jawabannya terbukti ya. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, semoga bisa lah. Kita lanjut. Ada rumus pembagian. Apa ini rumus pembagian? Nah, di dimensi 2 sebenarnya kakak udah bahas juga tuh di video dimensi 2 di Cartesius kalau nggak salah itu judulnya ya. Nah, itu bahwa maksudnya gini, kalau misalkan ada titik P ya di vektor AB, lalu P-nya ini membagi AB menjadi AP banding PB itu dengan perbandingan ini, ya gambarnya gini lah, kurang lebih ya. Nah, jadi P-nya ini ada di garis AB ini atau vektor AB-nya ini. Lalu dia membagi menjadi M dan N. Kita bisa mencari koordinat P atau vektor posisi P ya, itu dengan rumus seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kalian masih dalam bentuk koordinat boleh koordinat posisi B gitu ya. Koordinat posisi P gitu ya, sama dengan A sama B-nya juga koordinat. Tapi kalau kita ngomongin vektor posisi ya A sama B-nya juga vektor posisi. Gitu ya. Nah, misalkan ini ada A, ada B ya. Lalu misalkan
P-nya ini diantara AB dan dia membagi M dan N. Sehingga nanti perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa pakai rumus langsung ini kalau mau ngapalin. Tapi kalau nggak mau ngapalin ya tinggal kita lanjutkan aja perhitungan ini. Ya. Nah, biar lebih jelasnya langsung deh ke contoh ya. Bahwa kita punya F dan G. Koordinatnya ini. Lalu yang ditanya adalah koordinat H. Nah, kita mau langsung pakai koordinat boleh. Kita mau nulis vektor posisi juga boleh. Nah, misalkan kita mau langsung koordinat. Kalau mau langsung koordinat, bisa langsung gini. Koordinat H, ya itu sama dengan, karena di sini M-nya ini dan N-nya ini, maka yang koordinat si F, ya, kita kalikan dengan si N. Oke, sehingga nanti 2, ini kita tulisnya begini aja dah ya. Soalnya udah terlanjur pendek nih. Enaknya sih sebenarnya kolom. Cuman ya udahlah, dalam vektor baris juga nggak apa-apa ya. Ditambah M-nya ini kita kalikan dengan yang kedua ya. Oke. Lalu kita bagi dengan ini di jumlah ya. Oke. Nah, sehingga kita punya ini kita kalikan ke sini ya. Begitupun yang ini. Oke. Sehingga kita peroleh 6,8 ditambah 45, min 55,90 per 7. Nah, ini kita jumlah nih. Ini dengan ini kita jumlah. Ini dengan ini kita jumlah. Yang ini dengan yang ini kita jumlah. Sehingga kita peroleh 4 tambah 45 jadi 49 ya. 6 ditambah min 55 jadi min 49 ya. Lalu 8 ditambah 90 jadi 98 ya. Per 7. Nah, baru nih tiap komponen kita bagi. 49 bagi 7, 7. Min 49 bagi 7, min 7. 98 bagi 7, berapa? 9 bagi 7, 1. Sisa 2. 28 bagi 7, 4. Sehingga koordinat H-nya adalah 7, min 7,14. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa ya? Ya, kalau mau lebih jelas lagi, kita latihan deh. Ya. Nah, di sini kita punya titik A, N, P. Katanya mereka segaris. Lalu tentukan nilai dari si XY ini. Nah, segaris ini maksudnya sama aja kayak tadi. Bahwa kalau misalkan kita punya garis A, nah terus sama P, N ini ada di sini nih. Nah, dan karena di sini nanti ada perbandingannya, yaitu ini M, ini N. Nah, jadi kita sekarang posisinya ya, N udah tahu nih koordinatnya ini. Tapi masalahnya M sama N-nya belum tahu. Kalau tadi kan M dan N-nya tahu, titik N-nya belum tahu. Nah, sekarang gimana nih caranya? Caranya simple ya. Pertama kita lihat komponennya ya. Paling enak yang ada itu adalah komponen si Z. Oke. Nah, kita akan lihat perbandingan AN ya dengan NP. Oke. Kita jadi perbandingannya. Nah, perbandingannya adalah AN itu berarti 7 dikurang 5 dibanding 10 dikurang 7. Sehingga kita dapat perbandingannya 2:3. Nah, dari sini kita akan dapat koordinat si N-nya. Ya. Sehingga kita akan cari koordinat N itu sama dengan, sama kayak tadi, ini kan M, ini N. Nah, yang ini dikalikannya sama ini, ya. Lalu yang ini kita kalikan dengan ini. Sehingga nanti 3 dikali 2, min 2,3,5 ditambah 2 dikali 8, 3, 10 per 2 tambah 3. Oke, 3 kali min 2, min 6 ya. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. 2 kali 8, 16. 2 kali 3, 6. 2 kali 10, 20. Per 5. Nah, min 6 tambah 16. Jadi ini sesuai nih. Komponen X dengan komponen X kita operasikan. Karena penjumlahan, min 6 tambah 16. Jadinya 10 ya.
9 ditambah 6 jadi 15 ya. 15 ditambah 20 jadi 35 ya. Dibagi 5. Sehingga kita dapat ini koordinatnya 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. 35 bagi 5, 7. Nah, ini akan sama dengan koordinat N ini, yaitu X, Y, 7. Nah, lihat bahwa ini sama kan? Maka kita dapat X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Nah, yang ditanya adalah 3X min 4Y. Berarti 3X min 4Y itu sama dengan 3 dalam kurung 2 dikurang 4 dalam kurung 3. 3 kali 2, 6. 4 kali 3, 12. Sehingga jawabannya adalah min 6. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Jadi ini salah satu bentuk soal dari pembagian vektor tadi, ya. Kalau tadi kan secara dasarnya kita punya 2 titik, kita punya perbandingannya, baru cari titik yang di tengah ini. Ya enggak? Nah, kalau sekarang enggak. Kita punya 3 titiknya, ya. Lalu perbandingannya akan kita cari dan ya ini mah cuma variasi aja ya. Ditanya 3x min 4y, sebenarnya mah sampai paling pentingnya nih nyari x-nya doang gitu loh, ya. Gitu teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa? Kalau bisa kita ke latihan terakhir. Kita punya segitiga ABC dengan titik A, B, dan C-nya ini. Lalu ada titik D di mana AD itu seperempat AC. Yang artinya ini bisa kita rubah bahwa AD itu banding DC ya itu sama dengan seperempat banding 1 dikurang 1/4 gitu loh ya. Atau kalau misalkan kalian masih nggak mau pakai ini, bisa langsung AC itu apa ya, nanti vektornya, lalu nanti kita dapat vektor AD itu apa, lalu kita misalkan D itu koordinatnya apa gitu, nanti kita bisa cari. Nah, tapi kalau mau pakai rumus pembagian vektor tadi kayak gini ya, karena AD itu seperempat AC, maka AD di sini bagiannya seperempat. Nah, sedangkan DC ini AC dikurang AD, 1 dikurang seperempat gitu ya. Lanjut, kita akan dapat jadi seperempat banding 3/4. Atau kita dapat 1 banding 3. Nah, sehingga nanti untuk jawab yang A, koordinat D-nya, itu kita tinggal pakai rumus yang tadi ya. Bahwa ini M, ini N ya. Dan kita ngomonginnya kan titik A dan C. Berarti 3 kita kalikan dengan A, M kita kalikan dengan C. Sehingga kita nanti punya 3 dalam kurung 0,5,4 ditambah 1 dalam kurung 4,1,0 per 1 tambah 3. Nah, kita kalikan ke sini, ini juga ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 3 kali 0, 0 ya teman-teman. 3 kali 5 jadi 15. Ini bukan tambah tapi koma ya. 3 kali 4, 12. Ditambah 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Per 1 tambah 3, 4. Nah, ini baru kita jumlah nih. 0 tambah 4. 4 ya teman-teman. 15 tambah 1, 16. 12 tambah 0, 12. Per 4. Sehingga kita punya 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4, 3. Sehingga koordinat titik D adalah 1,4,3. Selesai. Itu untuk soal A. Nah, lalu kalau soal B, tunjukkan bahwa DB tegak lurus dengan DC. Oke. Gimana ya? Ilustrasinya gini. Kalau kita ngomongin tegak lurus, ya, berarti berkaitan dengan apa? Pitagoras. Nah, sehingga nanti bayangannya gini, ya. Karena DB dan BC ketemu di titik B, maka kira-kira ntar gambarnya gini. Di sini ada D, di sini ada B, lalu di sini ada C. Nah, jadi kita kalau mau membuktikan bahwa DB tegak lurus dengan BC, maka kita harus membuktikan bahwa DC kuadrat itu akan sama dengan DB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu ya. Atau ini kan DC itu adalah rumus jarak. Kalau dikuadratkan berarti akarnya cukup hilang. Gitu ya. Nah, sedangkan
DC ya, ini apa? Atau enggak gini deh. Ya, jadinya kita punya akar yang kita kuadratkan ya. Ini karena nggak mungkin muat ya di sebelah kanannya gini, kita langsung simpel aja. DC, C dikurang D, berarti 4 dikurang 1 ya. Berarti 3 kuadrat. Ditambah 1 dikurang 4, berarti min 3 kuadrat. Ditambah 0 dikurang 3, berarti min 3 kuadrat ya. Oke, ini akan sama dengan, nah kita tentu ini kalau benar sama dengan berarti dia benar tegak lurus, tapi kalau tidak sama dengan berarti dia tidak tegak lurus. Oke, nah DB berarti B dikurang D, berarti akar, nah semoga muat ya. Ini udah. Jadi kalau kakak tulisannya agak kecil, mohon maaf ya, karena tempatnya yang tersedia kecil. Nah ini 3 dikurang 1, 2 kuadrat. Ditambah 0 dikurang 4, 4 kuadrat. Ditambah, sorry, DB, bener ya, B dikurang D ya. Lalu 1 dikurang 3, min 2 kuadrat, oke. Nah terus yang ini BC, berarti C dikurang B ya. Taruh ini lingkarin deh. Nah ini 4 dikurang 3, 1 ya. 1 dikurang 0, 1 juga ya. Lalu 0 dikurang 1, 1 juga ya. Nah sehingga, sorry ini min 1, sorry min 1. Oke. Nah sehingga nanti kita dapat, ini kan hilang ya. Ini juga hilang akar sama kuadratnya ya. Sehingga kita punya 3 dikuadratin 9, min 3 dikuadratin 9, min 3 dikuadratin 9. Itu sama dengan 2 dikuadratin 4. Ini kurang dulu deh. Min 4 dikuadratin 16. 2 dikuadratin, min 2 dikuadratin 4 ya. Ditambah 1 dikuadratin 1. Min 1 dikuadratin 1. Min 1 dikuadratin 1. Sehingga nanti 27 itu akan sama dengan 4 tambah 16, 20, tambah 4, 24. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Nah, ternyata kedua ruas sama-sama 27. Yang artinya bahwa ini terbukti. Sehingga kita dapat kesimpulan DB tegak lurus dengan BC. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Nanti kalau misalkan ada yang kelewat, diputar ulang lagi aja videonya ya. Oke. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga. Bye.